Aduh, gimana sih? Ma, gimana kondisi Aisyah? Aduh, Dimas. Aisyah, dari tadi sesak terus napasnya. Biar saya periksa dulu. Iya, Dok. Gimana dok? Ibu Aisyah alergi sengatan lebah. Makanya efeknya seperti itu. Sesak napasnya susah berhenti. Mah, kok bisa Aisyah kena sengatan lebah? Mama juga nggak tahu, Dimas. Jadi tadi itu ya ceritanya ya. Kita kan lagi di depan. Mama lagi potong-potong pohon. Aisyah tuh lagi nyiram tanaman. Terus tahu-tahu lebah tuh datang nyerang kita. Padahal kan biasanya tuh nggak pernah sama sekali. Dimas, ini jangan-jangan ya ulahnya si Bianca lagi. Bianca mah. Iya. Bu, jangan susun dulu. Kan tadi nggak ada Mbak Bianca di sana. Please deh, Aisyah. Kamu itu ya kayak nggak tahu aja Bianca kayak gimana. Mah, nanti aja bahasnya. Sekarang biarin Aisyah istirahat dulu. Ya. Dimas, ya udah kalau gitu kamu temenin Aisyah dulu. Mama mau ngeliat rekaman CCTV biar ketahuan tuh siapa pelaku sebenarnya, ya kan? Dokter, maaf permisi, mau ambil handphone saya. Ya, Silakan. permisi. Makasih ya dok ya. Dimas bentar ya. Iya. Masih sesak nggak? Udah, alhamdulillah udah enakan mas. Merinding deh kalau misalnya inget tadi itu diserang sama lebah. Aneh, gak masuk di akal. Seumur umur gak pernah ada lebah. Harus dicek nih lewat CCTV. Ada apa gerangan sebenarnya. What? Oh, OMG! Jadi ternyata dia pelakunya. Ih, amit-amit ya. Bu Siska kurang ajar banget itu. Gak ibunya, gak anaknya sama kelakuannya. Jahat semuanya. Aku harus bikin perhitungan sama mereka. Bu Siska, tunggu. Apa? Anda kan yang udah berusaha untuk mencelaki saya dan Aisyah. Anda kan yang merusakin sarang lebah sampai akhirnya lebah-lebah itu nyerang kami, iya kan? Bu Lydia, kalau ngomong bisa nggak jangan sembarangan. Saya kesini bukan mau menemui ibu, nggak ada, jangan GR. Saya mau ketemu sama anak saya Bianca, titik. Bohong. Bohong gimana? Apa? Kamu Nggak ada bohong. Saya punya CCTV-nya, saya punya buktinya. Mana coba kasih lihat, mana? Nantangin ya. Nih. Jangan asal ngomong makanya Nih, kalau nggak ada lihat. bukti apa? Nih. Apaan orang CCTV cuma jalan-jalan gini doang nggak jelas. Hei Bu Lydia, inget ya, kalau ngomong makanya jangan sembarangan. CCTV nggak jelas kayak gitu, nggak ada gambar saya mencelakai ibu. Ya tapi Nggak ada dari sana. Hati-hati Bu, saya bisa laporin kalau saya nggak suka dengan 2 pasal loh. Pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan orang lain. Dengar ya Bu Siska ya, urusan kita belum selesai. Ini saya terpaksa nggak ngeladenin Anda ya karena saya ada urusan lagi. Awas, lihat nanti ya, Takut lihat. tuh dilaporin, takut tuh.
Kami sangat berterima kasih karena Pak Setia sudah invest di perusahaan kami. Semoga kerjasama kita semakin lebih baik, Pak. Ya udah, kalau gitu saya tunggu laporan proyeknya, Pak. Siap, Pak. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak. Ya. Terima kasih. Oke, sampai ketemu. Setia. Mama ngapain sini? Mama kangen sama kamu. Mama kan nggak bisa jauh-jauh dari kamu. By the way, Setia temenin Mama makan siang yuk. Yuk. Tumben banget, Mama. Hah? Ada apaan? Nggak ada apa-apa kok. Cuman kepengen ajak makan siang aja sama kamu. Kamu kan udah lama banget loh Setia nggak makan siang bareng sama Mama di luar, ya kan? Ayolah kali ini aja, ayo please. Ayo, Mam. please. Ya udah sini aja. Gak asik, tempat yang beda. Tempat yang beda. Ayo. Udah deh, udah. Tunggu sebentar ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Kebetulan udah datang. Pak? Kebetulan. Ketemu Dimas di sini. Halo, Pak. Pak, ayo. Ini mama saya dan ini adik saya Setia. Ah, iya. Saya Randi. Oh, iya. Ibu Lydia. Halo. Anaknya, Pak? Iya. Oh, cantik ya kamu ya. Aduh, seneng deh ketemu sama perempuan secantik kayak kamu. Jadi kepengen itu apa namanya, punya menantu yang kayak kamu. Cantik soalnya. Mudah-mudahan ya Pak bisa besanan kita. Mam? Cantik, ya kan? Ya. Saya juga sangat setuju. Apalagi antara Ayu dan Setia. Sepertinya serasi sekali. Iya, tuh mirip-mirip deh tuh potongannya. Aduh, untung aja ya kamu Mama ajak makan siang ke sini jadi ketemuan yang cantik. Kayaknya Dimas sengaja nih mau jodohin gue. Oh, ngatur-ngatur hidup gue nih, Dimas. Halo. Setia. Ayo. Cakep juga. Ada waktu nanti malam. Gimana kalau nanti malam kita dinner di rumah supaya bisa lebih akrab? Ajak aja Papa sama Mama. Gimana, Dimas? Keberatan nggak? Kok bisa ya? Setia langsung suka sama perempuan ini. Tapi nggak apa-apa. Ini bagus. Jadi lebih mudah untuk dijodohinnya. Saya setuju. Kalau Mama nggak usah kamu tanyain. Mama pasti setuju banget. Mama seneng banget deh. Kamu datang ke sini ikut sama Mama. Dapat yang cantik. Iya. Ma, mumpung Mama udah di sini, kita makan aja bareng di sini ya. Oh, iya. Ya udah, Setia kamu duduk sebelah situ. Sana. Silakan, Pak. Nah, itu. Datang. Halo. Hai. Pak. Hai Tante. Iya. Ayo. Kenalin nih semua keluargaku. Ada Bianca, kakak iparku. Hai, Bianca. Karisa, keponakan. Mas Dimas udah kenal ya. Ada Ibu Dina dan itu Aisyah. Calon ibu dari anakku. Setia. Jangan sembarangan ngomong kamu.
Kamu nih apa-apaan sih? Ih, bercandanya jangan receh gitu. Um, Ayu, Pak Randi, cuman Setia aja loh kalau misalnya bercanda tapi mukanya serius kayak gitu. Emang terkadang suka receh gitu dia bercandanya. Mudah-mudahan Ayu dan juga Pak Randi nggak tersinggung ya. Biasa suka anak muda suka bercanda gitu kan Pak ya. Gak apa-apa kok Tante, justru saya paling suka sama orang yang receh. Oh. Kalau gitu kompak ya kalian. Seneng deh dengernya. Ya udah kalau gitu yuk kita langsung makan aja ya Pak ya. Ayo Setia. Ajak makan. Kok abang mama? Ayo. Ayo Pak. Oh iya, silakan. Silakan duduk. Jadi Bapak ini pengacaranya Pak Dimas? Iya, saya Mahendra, pengacaranya keluarga Pak Dimas. Sebelumnya ada perlu apa ya Pak kesini Pak? Saya kesini untuk membicarakan perihal rumah Ibu Bianca, putri dari Bapak Irwan. Yang status kepemilikan rumah itu sempat digadaikan oleh Bapak Denis. Asal Pak Denis tahu ya, tindakan Pak Denis ini bisa dilaporkan sebagai tindak pidana penipuan, Pak. Biarpun pihak kami semua sudah mengetahui tentang ini, tapi kami masih menunggu itikat baik Bapak untuk mengembalikan semuanya, Pak. Kalau tidak, kami tidak akan segan-segan untuk melaporkan Bapak ke pihak yang berwajib. Pak Mahendra, Pak tolong jangan ancam saya Pak. Saya tidak mengancam, Pak. Tapi kami masih menunggu itikat baik Bapak untuk segera mengembalikan semuanya kepada kami. Permisi. Pak Irwan? Iya, Pak. Semuanya sudah beres, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak. Bapak sudah banyak bantu saya. Kalau gitu, saya pamit dulu ya, Pak. Mari. Ngapain sih itu pengacara ikut campur urusan gue segala? Tapi kok bisa ya? Siapa yang ikut campur ya? Apa jangan-jangan Aisyah? Dia kan sekarang udah belaga jadi detektif. Ikut campur urusan gue mulu. Ini pasti Aisyah. Rin, lu di mana? Gue di rumah. Lo tahu nggak? Sekarang gue dikejar-kejar sama orang gitu, tau? Ya ampun. Kok bisa kayak gitu sih? Gua rasa ini semua ada kaitannya sama sertifikat rumah. Yaudah. Lo tenang aja dulu ya. Gimana gue bisa tenang? Sekarang gue diawasin sama orang-orang. Kalau kedok kita ketahuan gimana? Planning kita gimana sekarang? Lu enak ngomong tenang. Gue rasa semua ini tuh ada kaitannya atau nggak sama Aisyah. Mendingan lu urusin deh. Iya, gue tahu. Makanya gue bilang lo tenang aja dulu. Nanti biar gue yang urusin masalah ini, oke? Ya lu beresin sekarang, gue nggak mau tahu. Durian, gue udah nggak tahu lagi.
gue harus kayak gimana sama Aisyah. Kayaknya semua cara udah gue lakuin, tapi nggak ada satupun yang berhasil. Gue kesel banget sampai-sampai gue udah nggak tahu lagi harus pakai cara apa tuh buat ngusir si Aisyah. Sebenarnya yang aneh tuh keluarga lo lagi. Lo bilang lo sama Aisyah adik kakak kan? Yang namanya adik kakak itu nggak mungkin bisa nikah sama satu cowok. Itu artinya pernikahan Dimas sama Aisyah itu nggak sah. Dan lo bisa dengan gampangnya buang Aisyah kayak sampah. Kenapa nggak lo lakuin? Itu udah gue pikirin juga. Gue udah pernah bahas itu sama nyokap gue. Tapi dia bilang apa? Dia bilang suruh tunggu dulu, suruh sabar dulu. Gue juga nggak ngerti mau nunggu apa coba. Ya udahlah, kalau udah kayak gitu, ngapain lo masih ngikutin omongan nyokap lo? Lo langsung aja ngomong sama Dimas. Lo hebohin tuh Dimas, biar dia ceraiin Aisyah. Ya gue setuju sih sama lo. Oke, kalau gitu mulai sekarang gue gak akan peduli lagi sama semua orang yang ngelarang gue untuk ngomong seperti itu. Kita lihat aja si Aisyah bisa apa. Ya udah, kayaknya gue mesti beresin masalah ini hari ini juga biar semuanya cepet kelar. Pusing gue. Thank you ya manis. Lo udah jadi sahabat gue yang paling baik. Bye. Hati-hati ya. Gimana ya? Aku kasih tahu Mas Dimas atau Bianca? Hei, kamu kenapa sih sayang? Kok mukanya tegang gitu? Kenapa nak? Ma, aku udah putusin. Kalau aku akan bongkar semua. Kalau ternyata aku dan Aisyah itu adik kakak. Itu artinya pernikahan Mas Dimas dan Aisyah gak sah. Bianca, Mama rasa kamu buang-buang waktu untuk melakukan hal itu. Mereka itu udah menikah, udah sah. Dan Aisyah lagi hamil kan? Mama kenapa sih? Kok masih aja ngalangin aku? Bukan kenapa-kenapa Bianca. Mama nggak mau kamu terlibat dalam masalah besar. Emangnya aku harus dapat masalah sebesar apa lagi sih, Ma? Pokoknya aku harus kasih tahu Mas Dimas sekarang. Bianca, jangan Bianca. Bi, denger Mama dulu, Bi. Bianca. Bi, Mama mohon kamu jangan lakuin hal ini. Kenapa emang ya? Aduh, Bianca, kamu dengar kata Mama deh. Lebih baik tidak lakukan hal itu. Kalau enggak, nanti akan senjata makan tuan ke kamu. Senjata makan tuan? Maksud Mama tuh apa? Mama tuh kalau ngomong, aduh, jangan setengah-setengah gitu dong, Ma. Mas Dimas. Kayaknya udah tidur kali ya. Ini deh, besok aja ngomongnya. Bagus deh kalau Dimas nggak bangun. Tapi gimana nih kalau gara-gara Bianca akan angkat soal ini semuanya jadi malah kebongkar. Aduh, pusing-pusing. Mana udah jam segini lagi. Tahu mendingan aku pulang aja dulu deh biar bisa mikir. Terus. Oke. Makasih ya, Pak. Kamu Siska ya? Lepasin saya. Kamu yang mencuri anakku kan? Kamu yang menghancurkan hidupku, kamu yang mengambil hartaku semua. Kamu Siska. Di mana anakku? Saya nggak ngerti dokter. Belakangan ini tuh kondisi saya semakin menurun. Suka tiba-tiba pusing dan juga sering mimisan. Ini saya tuh kenapa ya dokter ya? Pak Irwan, sepertinya kondisi Bapak mengalami penurunan dan ini memerlukan diagnosa yang lebih lanjut. Sebaiknya
dirawat di rumah sakit, Pak. Kalaupun saya harus mati, dokter, saya nggak mau menghabiskan waktu berbulan-bulan di rumah sakit. Biarlah di rumah aja, dokter. Kok aneh? Sekarang setiap Mas Dimas pergi ke kantor nggak pernah tuh pamitan lagi. Idih, kayaknya anak saya tuh salah pilih istri ya, kejebak kayaknya. Enggak. Kayaknya aku punya ide lebih bagus daripada itu. Menurut lo ya, kenapa gue harus kerja sama dengan perempuan seperti lo? Ya, kalau lo nggak mau ya nggak apa-apa juga sih. Itu berarti Aisyah akan jadi milik laki-laki lain dong. Karena gimana pun, Aisyah udah nggak bisa lagi sama Mas Dimas. Karena pernikahan mereka itu gak sah. Tadi ada keributan di rumah, Pak. Cuma yang bikin aku kaget, Bianca bilang Aisyah anak kandung Papa. Apa itu benar, Pak? Dimas mau kemana ya? Kok jalannya buru-buru gitu? Jadi penasaran. Dimas? Ada apa kamu kesini? Aku mau ketemu Papa, Ma. Oh, mohon maaf. Papa kamu lagi istirahat, kata dokter tidak boleh diganggu dengan siapapun dan dengan pikiran apapun. Papa kamu itu sakit kanker loh, bukan sakit biasa. Ngerti, Dimas? Ratna putriku.